Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dul amin. Apa kabar Ananda sekalian? Ibu yakin Ananda semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan jangan lupa tetap semangat ya untuk terus belajar. Juga jangan lupa luruskan kembali niatnya agar keberkahan dari Allah untuk setiap hela napas dan langkah kita senantiasa Allah berikan. Nah, seperti biasanya, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim. Shadaqallahul azim. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, Ibu ingatkan materi yang kemarin apa coba? Betul sekali. Materi yang sudah kita bahas kemarin adalah patuh dan taat kepada orang tua dan guru. Nah, gimana nih? Sudah Ananda aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari? Ya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Wajib hukumnya ya untuk kita sebagai anak atau sebagai siswa patuh dan taat kepada orang tua dan guru kita selama apa yang kita lakukan atau apa yang dianjurkan itu adalah hal-hal yang positif. Alhamdulillahirabbil alamin, tabarakallah. Nah, kali ini kita akan bahas materi bab ketiga, yaitu menghindari pergaulan bebas dan perbuatan keji. Wah, materinya menarik sekali kan? Kenapa menarik? Pastinya begitu, betul sekali. Sesuai dengan usia Ananda kali ini, ya. Dan yang akan kita bahas pasti saja menarik, karena ini akan menjadi bekal Anda nanti ketika setelah mempelajari ini dari yang belum tahu menjadi tahu, sehingga Ananda lebih waspada dan hati-hati menjaga diri dari hal-hal yang akan menjerumuskan Ananda pada lembah kenistaan. Amin amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Baiklah Ananda, ada 4 pokok bahasan yang harus Ananda kuasai, yaitu menganalisis Quran Surat Al-Isra ayat 32, menganalisis Quran Surat An-Nur ayat 2, menganalisis hadis tentang pergaulan bebas, dan perilaku menghindari pergaulan bebas dan perbuatan keji. Berikut Ananda bisa amati gambar yang Ibu sajikan. Coba perhatikan gambar yang pertama, jelas sekali ya. Larangan perbuatan zina dan perbuatan keji itu sudah akan kita bahas melalui Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan Quran Surat An-Nur ayat 2. Kemudian gambar yang kedua itu perbuatan keji lainnya. Terlihat ada beberapa siswa yang sedang melakukan tindakan kekerasan pada orang lain. Itu tentu saja perbuatan perbuatan yang sangat merugikan orang lain, tindakan kekerasan yang nantinya akan mengantarkan pelaku tersebut masuk ke dalam penjara. Gambar yang terakhir itu adalah campur baurnya antara perempuan dan laki-laki dalam satu masa, dalam satu ruangan, atau dalam satu acara yang tidak ada jeda waktu, tidak ada jeda acara. Berbaur itu pastinya cenderung atau dominan yang akan mengantarkan pada lembah kenistaan. Na'udzubillahi min dzalik. Baiklah, kita bahas materi yang hadis yang Al-Qur'an yang pertama, yaitu Quran Surat Al-Isra ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu fahisyatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Yuk Ananda sekalian, kita pahami isi kandungan ayat ini. Pada poin pertama dari surat Al-Isra ayat 32 adalah larangan mendekati zina. Nah Ananda sekalian, dengan larangan yang sangat keras tentang zina ini, jika banyak hal yang haram hanya dilarang, Ibu ulangi ya, jika banyak hal yang haram hanya dilarang, zina bukan hanya dilarang melakukan, namun juga dilarang mendekatinya. Intinya, jadi banyak sekali larangan
larangan dari Allah untuk banyak hal, tapi hanya larangan. Tetapi khusus untuk zina, bukan hanya larangan melakukan saja, mendekatinya pun sudah dilarang keras. Ini jelas sekali, ananda sekalian, bahwa Islam melarang ikhtilat atau campur baur antara laki-laki dan perempuan. Karena ketika bercampur baur, terutama untuk acara-acara yang tidak ada unsur positifnya, cenderung akan terjerumus kepada hal-hal yang berbau kemaksiatan. Islam juga melarang kholwat, yaitu pria berduaan dengan perempuan yang bukan mahramnya. Rasanya kata-kata orang tua zaman dulu tuh sudah sudah begitu jelas, sudah begitu familiar bahwa jika antara seorang laki-laki dan perempuan berduaan, maka yang ketiga adalah setan. Gitu ya. Jadi maksudnya ketika berdua itu godaan setan itu pasti jelas adanya. Kalau bukan muhrim, terutama bukan muhrim, ada perasaan lain selain perasaan murni sayang antara sesama teman misalnya, atau antara sesama saudara, yang pada akhirnya dari sedikit itu akan menjadikan perbuatan menjadi nista yang menjerumus kepada perzinaan. Kemudian Islam melarang membuka aurat, itu sudah jelas sekali, nanti akan kita bahas pada Quran surat An-Nur ya, bagaimana cara para perempuan untuk menutup auratnya. Kemudian Islam melarang pacaran, tidak ada istilah pacaran. Kalau sekarang ada istilah pacaran itu sebenarnya tidak ada dari dulunya. Dari ajaran Islam juga tidak ada pacaran. Ya, mudah-mudahan setelah ini nanti dipelajari, Ananda semakin terbuka wawasan, semakin terbuka terbuka lagi pikiran Ananda bahwa ternyata bukan pacaran yang harus mempertautkan antara seorang pria dan wanita. Ya, insya Allah. Dan Islam mengajarkan menjaga pandangan dan lain sebagainya. Pandangan ini jangan diumbar ya, jangan diopen bar, jangan di-up kemana-mana. Ada hal-hal yang harus kita tutupi, ada hal-hal yang harus kita jauhkan pandangan. Cukup dengan menundukkan kepala, itu cukup untuk menghindarkan pandangan kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita beranjak pada poin yang kedua, ananda sekalian. Quran surat Al-Isra ayat 32 adalah perbuatan keji dan mungkar atau perbuatan keji dan buruk. Zina salah satunya adalah perbuatan keji dan buruk, bahkan sangat buruk. Kenapa sangat buruk? Nah, di antara keburukannya, ia merupakan pelanggaran terhadap kehormatan yang mengakibatkan tercampur dan terputusnya nasab serta mengakibatkan kekacauan di masyarakat. Jika terjadi perzinahan, kemudian membuahkan seorang anak, maka kehormatan baik keturunan atau anaknya pun akan terseret-seret. Jadi, secara nasab itu akan fatal, akan kacau, baik untuk keluarga, apalagi juga untuk masyarakat luas. Na'udzubillahi min dzalik. Kita beranjak pada ayat Al-Quran yang kedua, Quran surat An-Nur ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. Pezina perempuan dan pezina laki-laki deralah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.
Ananda sekalian, untuk poin yang kedua, Quran Surat Al-Isra ayat 32. Untuk ayat Al-Quran yang kedua, Quran Surat An-Nur ayat 2, mengandung ketentuan hukum yang pasti. Nah, salah satunya adalah hukum perzinaan. Jelas sekali dalam Quran Surat An-Nur ayat 2 ini Ananda bahwa perempuan pezina dan laki-laki pezina yang belum menikah, ulangi ya, perempuan pezina dan laki-laki pezina yang belum menikah, hukumannya adalah dihukum deraan masing-masing 100 kali dera. Itu tentu saja jika terbukti sesuai syarat-syarat dan jangan belas kasihan. Belas kasihan kenapa? Karena kalau belas kasihan akan merasa tidak melakukan hukuman itu, akan merasa kasihan. Oh, kasihan sekali ya kalau didera gimana? Padahal jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka salah satu konsekuensi iman adalah melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Ananda, materi kali ini satu poin yang harus kita camkan, bahwa jagalah harkat martabat jika kalian seorang perempuan yang beriman. Tunjukkan perilaku yang akan mengantarkan kalian pada hal-hal yang menyengsarakan. Kita bertemu lagi di materi selanjutnya dan kita tutup dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.